Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bergembira, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini, tatap muka pertama itu menggunakan daring. Jadi untuk itu semua harap selalu semangat, selalu ceria, dan selalu mengikuti pelajaran di SMK Pertiwi Sukamandi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ibu Isti Hanifah Rahayu. Alamat saya di Ampera Gang 5B. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran produktif BDPM. Untuk itu, untuk kelas 10 BDPM, kita akan lebih sering bertemu karena pelajaran produktif itu sangat banyak. Jadi saya harap kalian tidak bosan untuk melihat saya dan mengikuti pelajaran yang saya berikan. Untuk kelas 10 BDPM itu ada 3 pelajaran di dalam produktif. Yang pertama ada pelajaran marketing, yaitu pemasaran, ada pelajaran perencanaan bisnis, kemudian ada pelajaran komunikasi bisnis. Itu akan ada di dalam satu pelajaran produktif. Jadi mungkin kalian akan lebih sering bertemu dengan saya karena biasanya produktif itu pelajaran yang lebih banyak daripada pelajaran yang lainnya. Jadi untuk itu kalian harap mengenal saya. Saya biasa dipanggil Ibu Isti atau Mami Isti untuk lebih akrabnya. Untuk nomor saya kalian boleh catat ada di 0823 2012 7541. Ada pertanyaan atau mau berkenalan silahkan, itu nomor WA saya. Karena saya orangnya free, jadi kalau kalian mau nge-WA, mau curhat atau misalnya ada pelajaran yang kalian tidak dimengerti, boleh di WA saya. Untuk tatap muka pertama ini kita menggunakan daring, jadi kita belum bisa bertemu. Semoga suatu saat nanti setelah pandemi ini selesai kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka dan berkenalan lebih dekat lagi. Jadi untuk itu kalian harus tetap semangat ya. Pelajaran yang akan saya berikan ini, kalau untuk tatap muka pertama ini, jadi kita akan lebih ke mengenal pelajarannya saja dulu. Untuk pertemuan kedua kita akan coba untuk belajar perencanaan. Biasanya kalau di dalam marketing ini saya selalu memberikan kepada anak-anak mempunyai buku khusus. Jadi untuk pelajaran produktif, karena produktif itu lebih ke materi dan praktek yang lebih banyak daripada pelajaran lain, jadi saya meminta anak untuk mempunyai buku sendiri. Jadi buku khusus marketing. Bukunya seperti buku folio yang besar yang gambarnya batik, itu bebas. Jadi itu khusus untuk pelajaran marketing, untuk pelajaran produktif. Nanti produktif itu di buku itu kalian menggunakan sekat untuk 3 mata pelajaran, tapi dalam satu produktif. Jadi ibu harap kalian harus membeli bukunya terlebih dahulu, kemudian kalian memberikan sekat karena pelajarannya cukup banyak. Pelajaran dengan saya, belajar dengan saya sebenarnya tidak banyak aturan. Yang penting kalian mengerjakan tugas, kalian absen, kalian aktif bertanya. Jadi semakin banyak bertanya itu akan mempunyai nilai plus dari saya. Terus untuk tugas, 3 kali tidak mengumpulkan tugas itu nanti saya akan tegur untuk pertama, dan kedua mungkin akan berpengaruh kepada nilai UTS kalian. Karena untuk tugas itu akan membantu nilai UTS kalian. Karena kalau UTS kalian kecil itu akan dibantu dengan tugas. Terus yang lainnya saya rasa cukup sama dengan guru-guru yang lain. Jadi saya harap kalian harus mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Yang pertama mungkin pertemuan pertama
Pertemuan pertama itu saya akan memulai dengan perencanaan bisnis, karena sebuah perusahaan itu kalau tidak menggunakan rencana itu tidak akan berhasil. Jadi saya akan memulainya dengan perencanaan bisnis. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan marketing atau pemasarannya seperti apa. Kemudian nanti kita akan mengkomunikasikan. Karena berhubung kita daring, jadi mungkin kita akan menugasnya mungkin menggunakan video. Karena biasanya kalau tidak daring kita bisa praktek langsung di sekolah. Kebetulan kita juga punya Smepermart, jadi mungkin itu akan menambah nilai kalian. Smepermart bisa digunakan untuk kelas 10, 11, 12 BDPM untuk bahan praktek nanti kalian. Jadi kalian akan mempelajari tentang bagaimana mendisplay, terus bagaimana mencantumkan harga, bagaimana cara promosi, dan lain sebagainya. Dan kalian jangan berkecil hati yang masuk BDPM, karena BDPM itu sebenarnya jurusan yang sangat paling banyak diminati oleh perusahaan. Karena menurut saya, kalau misalnya perusahaan tidak ada marketing, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi kalian jangan berkecil hati masuk marketing, karena marketing itu sebenarnya adalah kunci dari sebuah perusahaan. Bayangkan jika perusahaan tidak mempunyai marketing, itu tidak akan berjalan. Karena hanya kita yang tahu bagaimana cara menganalisis pasarnya, bagaimana cara membuat produknya, bagaimana lingkungannya, bagaimana ekonomi di sekitar kita, itu kita akan pelajari semuanya di dalam produktif BDPM. Jadi untuk itu saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anakku. Sebenarnya BDPM itu tidak hanya menjadi sales. Marketing itu tidak hanya menjadi sales, tapi marketing itu malah mengatur strategi pemasarannya seperti apa. Nanti dilanjut dengan bagian administrasi, mungkin bagian bagian akuntingnya dan lain sebagainya. Jadi saya selalu meminta kepada anak-anak untuk selalu menulis kata-kata motivasi kalian di dalam awal buku. Jadi nanti di buku kalian itu ditulis motivasi kalian, kenapa kalian masuk ke jurusan marketing. Nanti di situ kalian akan baca terus-menerus. Setelah kalian baca terus-menerus, semakin banyak kalian maka akan termotivasi untuk itu. Jadi nanti saya harap kalian buat kata-kata mutiara, kata-kata motivasi di depan di awal buku kalian. Pakai bismillahirrahmanirrahim ya. Terus kemudian baru kita melakukan yang namanya pembelajaran. Untuk ini mungkin kita tidak melakukan pembelajaran terlebih dahulu, cuma saya akan mengenalkan materi yang akan saya bicarakan besok. Mungkin minggu depan ya, yang akan saya sampaikan minggu depan. Nanti kalian baca tentang perencanaan bisnis, tentang lingkungan. Jadi kalian sebelum memulai berwirausaha, kalian itu harus menentukan lingkungan bisnis kalian. Kira-kira kalau di lingkungan kita mau bikin bisnis apa ya? Nah, nanti kalian akan diajarkan untuk itu. Kita akan melihat lingkungan sekitar, ekonomi di sekitar kita seperti apa. Jadi untuk itu kalian baca tentang lingkungan bisnis apa saja. Kalau perlu kalian tulis, kalian rangkum sendiri, kalian baca. Setelah kalian baca baru kalian tulis. Itu untuk nanti kita bertemu kemudian. Nanti ibu kasih tugas. Untuk perencanaan ya, nanti kalau untuk komunikasinya, untuk marketingnya kita bisa bertemu lagi. Jadi kenapa saya awalnya perencanaan, karena semua dari rencana, awal rencananya bagaimana, seperti apa. Untuk itu mungkin cukup sekian ya. Untuk satu lagi, jaga kesehatan, sering cuci tangan, menggunakan masker kemana-mana, tidak berkerumun, tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian, minum obat, vitamin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, saya bisa mengenal kalian, mungkin kalian sudah mengenal saya karena saya waktu kalian daftar pasti bertemu dengan saya.
tapi saya belum mengenal kalian. Semoga kita bisa bertemu, semoga kita bisa bergibah gitu maksudnya. Atau mungkin kalian yang mau curhat, boleh silahkan. Untuk itu saya cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan. Kalau bisa kalian kerjakan tugas yang telah saya berikan, yaitu tentang perencanaan bisnis, tentang lingkungan bisnis. Kalian baca. Setelah itu kalian rangkum apa yang telah kalian baca. Jangan lupa pakai buku marketing ya. Jadi beli buku marketing, kemudian ditulisnya di sana. Jangan lupa di-skat kata motivasi dan pakai bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.